kita jadi tahu gitu, ternyata misalkan ya pijat oksitosin ini kenapa dia bisa meningkatkan ASI, sekaligus dia bisa menambah kontraksi misalkan gitu pada ketika. Nah, begitu ya. Jadi nanti ini tadi sudah, kalau untuk pembahasan secara teori ini sudah bagus, tapi mungkin nanti ditambahkan satu gitu ya. Dari yang tadi dijelaskan diambil satu. Tadi kan banyak ya. Ambil satu aja yang lebih spesifik dan itu dicantumkan kenapa seperti itu sehingga nanti jadi paham gitu Anda semua. Nah itu ya. Nah ini mungkin untuk pengetahuan aja ya, bahwa di kala 3 itu, kala 3 kala 4 itu ada yang namanya Lotus Bird. Udah pernah dengar? Ya boleh ya, dah kalian mah pinter searchingnya ya. Nanti coba Anda searching tentang Lotus Bird. Memang kalau di kita di masyarakat tuh masih jadi kontroversi ya, antara yang mendukung dan tidak mendukung, antara yang mau melakukan dan tidak melakukan gitu. Tapi ada gitu ya, dalam dunia kebidanan itu ada mungkin kalian juga nanti menemukan hal seperti itu. Jadi Lotus Bird itu adalah ketika dia di kala 3, plasentanya itu tidak dipotong. Mungkin pernah lah ya, kayaknya pernah deh. Tidak dipotong, tapi sampai nanti dia lepas sendiri dari pusatnya bayi, yaitu dia bersatu aja gitu ya. Jadi tidak ada pemotongan tali pusat. Kalau di langkah-langkah pertolongan persalinan kan ada langkah motong, tadi juga ada ya DCC, atau paling enggak DCC itu nanti menunggu sampai tidak ada denyut lagi, dan itu menurut penelitian terbukti banyak manfaatnya dibandingkan dengan memotong dengan cepat. Nah dulu ketika kita menolong persalinan, si tali pusatnya itu cepat-cepat kita potong. Nah ternyata setelah diteliti, kalau kita motongnya sampai tidak ada denyut jantung, tali pusatnya lagi, itu akan menambah volume darah ke bayi sehingga dia lebih bagus. Tapi memang ada kelemahannya juga ya, gitu. Dia bisa menimbulkan efek bilirubin pada bayi. Jadi banyak bayinya jadi kuning ada, tapi memang untuk keuntungan lebih banyak keuntungannya kalau dilakukan delay cord clamping. Nah, untuk yang Lotus Bird ini jadi tidak dipotong. Kita tunggu sampai nanti si plasentanya lepas dari dinding uterus. Tapi kita tidak. Jadi artinya kalian kalau misalkan ngambil bayi di lab kan suka nyambung sama plasenta. Nah, kayak gitu. Jadi nggak ada dipotong. Jadi nanti tuh kita tunggu sampai lepas sendiri. Terus gimana nanti plasentanya? Nanti plasentanya itu biasanya dikasih kayak semacam racikan, kayak bunga gitu ya, supaya tidak bau. Kalau plasenta kan lama-lama bau ya. Sama aja kayak daging gitu kan, kalau dilamain tuh jadi bau. Nah, dikasih racikan lah, dikasih ada racikan khusus supaya nanti plasentanya tidak bau. Terus dikasih bunga-bungaan. Nanti ada yang ditaruh di baskom di pinggir bayinya gitu ya. Terus dikasih bunga-bunga tadi. Ada yang dibungkus dengan kain putih. Nah itu kalau untuk perawatannya nanti tergantung nanti seperti apa gitu ya. Nah, tapi ada kerugiannya juga. Kerugiannya kalau misalkan si ibunya ini tidak bersih ya, itu tidak bisa dilakukan karena takutnya nanti malah jadi infeksi gitu. Tapi pada beberapa ibu yang bersalin ini itu jadi
apa ya, jadi semacam memori gitu ya. Karena memang banyak yang pengen Lotus Bird ini. Jadi sesuatu yang unik mungkin gitu ya. Pengen berbeda pengalamannya. Jadi banyak yang nyari tuh di mana apa ada persalinan dengan Lotus Bird gitu. Nah, biasanya banyak ini dilaksanakan di bidan-bidan yang melaksanakan gentle birth, atau biasanya ada juga di Bali gitu ya, seperti itu. Nah, tapi memang banyak juga kerugiannya, jadi harus hati-hati. Ya, silakan nanti boleh kalian baca tentang lotus bird-nya